dan Pak Pama yang terlibat bagaimana proses datanya. Jadi masyarakat memang terlibat full ini, masyarakat terlibat sangat penuh. Ya, ada datanya. Nanti Ferdi bisa bawa ini aja, nggak apa-apa, kita kirim. Nah, konteksnya apa? Apa bedanya datan atau ini ruang materi ya, masuk sini aja. Nah, PT SLPM dengan mengapa kok harus keterlibatan masyarakat? Ini kalau rujukannya di Permen ATR 6 2018 bahwa pasal 42 itu masyarakat diperbolehkan sebagai pengumpul data pertanahan. Jadi regulasinya mendukung itu. Jadi bukan asal-asalan diberikan, enggak. Nah, maksudnya kenapa demikian? Itu untuk memberi nilai lebih dalam aspek akuntabilitas dan keterlibatan warga dalam pengumpulan data fisik. Jadi perannya yang sampaikan Pak Aris tadi itu sudah ada wadahnya dan itu kita negara memfasilitasi itu gitu. Bahkan dihonori Pak ini Pak. Bahkan dihonori. Mungkin dihonori PSLPM nanti ada itu. Ada berapa honornya dan siapa saja anggotanya. Ini tadi yang disampaikan Pak Aris ada beberapa hal yang bisa diambil alih masyarakat ya, keterlibatan masyarakat itu sebenarnya mulai dari penetapan lokasi itu sudah harus terlibat, tapi ini kok ya mulai dari penetapan lokasi gitu itu sudah masuk. Kemudian yang M-nya di mana masyarakat PM-nya partisipasi masyarakat itu pada saat pengumpulan data fisik dan yuridis dan di saat penyuluhan. Maksud yang disampaikan Pak Aris tadi saya menangkapnya justru dimulai dari penetapan lokasi. Itu masyarakat sudah terlibat. Artinya apa? Ada menerima masukan atau menangkap aspirasi masyarakat. Itu lebih penting daripada Bapak lokasimu saya jadikan lokasi PTSL, Pak Kepala Desa, Pak Lurah. Bagaimanapun caranya, itu lebih berat. Tapi kalau ada desa, kemudian rembuk desa, kalau satu negari gitu, rembukan, saya pengen lokasi PT, itu lebih mudah. Masyarakat akan lebih ekspresinya untuk aktivitas itu atau berpartisipasinya lebih kental gitu. Tapi kalau ditunjuk agak berat. Tapi melihat pertanyaan dari Pak Kabit satu tadi, susah Pak. Mereka sudah enggan apalagi mengusulkan lokasi kan. Nah ini memang harus win-win solution ya, saya juga nggak bisa kasih solusi itu kalau masyarakatnya sendiri memang harus didorong itu, didorong untuk lebih kuat dan memang ada janji manis yang betul-betul terlaksana dan memang sangat kuat gitu ya. Nah ini tahapannya sebenarnya dengan PTSL yang murni biasa sama aja, hanya di sini di poin 4 dan 5 dalam penyuluhan dan pengumpulan data fisik yuridis itu masyarakat terlibat. Masyarakat nanti siapa? Masyarakatnya nanti siapa? Nah, ini akan kami lihat ini nggak salah ini saya lewati aja ya biar cepat. Oke, Pak sebentar Pak. Ini nanti agak mundur ke sana ya. Nanti balik ke sana. Udah tahapannya. Oke. Jadi gini, dalam rangka membentuk tim Puldatan itu. Nanti tugasnya Pak, tapi timnya gimana caranya? Itu ada pemberitaan kepada masyarakat, pemilihan Puldatan. Anggotanya yang milih itu masyarakat sendiri gitu. Terus kemudian ada pelatihan. Ini problemnya di sini. Kalau pelatihan siapa yang bayar kan nggak ada. Teman-teman berat lah kalau melatih ke. Tapi demi suksesnya ini kayaknya nggak tahu saya apakah di anggaran DIPA-nya nanti di 2023 terkait PTSLPM itu ada materi di situ penganggarannya apa tidak. Kalau ada bagus. Nanti setelah ada pemilihan kepada kepala kantor yang membuat SK pembentukan dan penetapan Puldatanya. Jadi memang dibuat SK-nya. Jadi mereka bekerja secara resmi begitu. Terus lalu ketua tim adjudikasi juga ada surat tugas juga, ada SK, lalu ada surat tugas oleh ketua tim adjudikasi. Nah, Puldatan itu dibuat di satuan per desa. Anggotanya ada 6 orang. Anggota Puldatan 6 orang. Nah, siapa saja Puldatan 6 orang? Bentar, ini dulu. Tugas utamanya apa Puldatan itu? Tugasnya. Setelah dipilih orangnya lalu tugasnya apa? Tugasnya itu adalah membantu Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
dalam pengumpulan data. Yang pertama, untuk data fisik, Puldatan itu melakukan identifikasi dan delineasi batas bidang tanah pada peta kerja, pengukuran dan penggambaran GIS. Penggambaran loh Mas, bukan melakukan pengambilan data untuk mengukur, enggak. Artinya membuat sketsa pada peta kerja GU, delineasi batas pada peta kerja tadi, itu bisa Puldatan. Dan dibayar Pak, kalau tidak salah dibayar. Cuma berapa jangan, saya nggak tahu bayarannya berapa. Kemudian untuk data yuridis itu ada kelengkapan data yuridisnya, scanning, apalagi sekarang di foto itu ya, rekapitulasi data isian dan seterusnya. Nah ini tugas utamanya dua itu. Kemudian siapa yang bisa jadi Puldatan? Ini yang penting. Siapa saja orang-orangnya bisa jadi Puldatan. Pertama adalah pasti kepala desa dulu atau perangkat desa, boleh. Tidak harus kepala desa, tapi juga bisa perangkat. Ada 6 orang sih, Puldatan itu minimal 6 orang. Berikutnya ada Babinsa atau Babin Kamtipnas itu 1 orang. Kemudian ada para surveyor itu anak muda yang dilatih gitu, namanya para surveyor itu masyarakat desa tersebut, bukan orang luar nih. Malah orang luar tidak diperkenankan. Itu adalah masyarakat di dalam sendiri. Kemudian ada tokoh pemuda desa, Karang Taruna atau ketua RT atau tokoh masyarakat atau tokoh perempuan. Kalau bisa diambil tokoh perempuan 2 orang menjadi suatu kewajiban. Karena syaratnya di PT SLPM itu Puldatan itu harus semaksimal mungkin, berarti kan keharusan nih, melibatkan perempuan desa atau tokoh perempuan yang ada di desa itu. Karena lebih fleksibel kan kalau perempuan ngomong dengan warga masyarakat muda. Nah ini Puldatan kelompoknya tadi dengan tugas seperti itu. Terus syarat menjadi Puldatan yang khususnya untuk para surveyor, tokoh gitu ya. Kalau Babin, Pak Babin ini kan sudah pasti nih, sudah termasuk desa kan sudah clear. Tapi kalau para surveyor dan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ketua RT, tokoh wanita itu ada kriterianya. Pertama pasti tahulah ya, mengenal medannya dan lokasi, pasti tahu siapa pemilik tanah ini, ujung dan seterusnya. Mulai dari ujung desa sampai ujung desa lainnya, satu wilayah negari itu dia pasti tahulah pemiliknya siapa-siapa. Nah itu syaratnya seperti itu, mengenal medan. Minimal 17 tahun karena untuk perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan hukum kan di atas usia dewasa. Kemudian bisa membaca menulis pastilah. Sekarang sudah nggak ada orang yang tidak bisa membaca menulis. Untuk para surveyor dengan pendidikannya SMA atau setara. Ini sangat milenial banget karena harus bisa menggunakan gadget HP gitu. Karena nanti semua informasi data itu dimasukkan melalui aplikasi. Yang sekarang ada namanya Sipetik ya. Sipetik. Ya kan teman-teman di Kanwil sana udah bekerja ini. Yang anak-anak kemarin saya lihat ada beberapa alumni D1 yang bekerja PTPR. Kemudian ada waktu dan aktif, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sesuai target dan tugasnya, wajib mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus. Itu yang agak ini poin ini. Ada pelatihannya Pak, dan memang wajib lulus, setelah itu baru kita dibuatkan SK. Nah ini kalau Puldatan yang diberi pengawasan tim verifikasi validasi dalam kata apabila tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, verifikasi validasi dapat mengganti posisi Puldatannya, bisa diganti. Tadi yang skemanya pembekalan Puldatan ya. Pembekalan Puldatan itu ada 4 tahap materi yang diberikan. 1, pengenalan kegiatan PT SLPM. 2, pengumpulan data fisik, berarti mekanisme pengumpulan data fisik itu seperti apa. Dan kewenangannya Puldatan sampai mana. Kemudian pengumpulan data yuridis juga demikian, kewenangannya sampai di mana. Jangan sampai nanti data yuridis diambil itu yang bertanggung jawab Puldatan, kan tidak, harusnya tetap Satgas yuridisnya. Oke, kemudian pengenalan penting aspek inklusi sosial dan gender dalam kegiatan PT SLPM. Ini tugas utamanya seperti itu. Kemudian juga ada karena dibayar ya, sehingga terkait dengan administrasi itu penting. Administrasi pertanggungjawaban. Ini yang sering terjadi di daerah Jawa Barat kemarin, ada
Pudatan yang 1 tahun sebelumnya itu problem di pertanggungjawaban keuangan ini Pak Kabid dan teman-teman Mas Revo, yaitu yang bekerja siapa, yang terima duit siapa, itu yang terjadi, sehingga ya aparat desa atau aparat negara itu duduk-duduk aja terima duit paling banyak karena tanda tangannya paling banyak, sedangkan yang tugas di lapangan enggak, ini jadi masalah itu. Nah ini harus disampaikan juga. Kalau ini mengumpulkan data fisik dan seterusnya, saya kira termasuk buat GU nanti teman-teman silahkan aja dibaca dari sini, nanti saya berikan ke Ferdi untuk bisa disampaikan. Nah, alur pembentukan Poldatan itu mulai desa mengumumkan, dipilih, tetapkan, lalu diusulkan kepada Kantah dibuatkan SK-nya ya, untuk diberitahukan kepada kami. Jadilah Poldatan seperti itu. Ya, saya kira itu aja yang terkait bagaimana PTS-LPM ada kemungkinan nanti dilaksanakan gitu. Dan ini sangat informatif lah. Karena yang buat ini bukan kami, ini yang buat teman-teman dari BPSDM. Di BPSDM. Kami hanya menyampaikan membawakan tulisan kontennya saja. Saya kira itu Pak Kabid, Pak Aris, dari tambahan dari saya terkait dengan PTS-LPM keterlibatan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko Budi. Dari yang disampaikan Pak Eko Budi tadi memang sudah lumayan tercerahkan ya. Tetapi ada satu pertanyaan yang saya pikir itu PR bersama buat kita, yang saya pikir mengganjal dan itu tadi disampaikan oleh Pak Isman, yaitu pertanyaannya adalah apa yang dapat mengikat pemegang sertifikat atas tanah dengan para nenek mamaknya. Apa yang dapat mengikat pemegang sertifikat atas tanah dengan para nenek mamaknya, atau apa yang dapat mengikat pemegang sertifikat atas tanah dengan karakter budaya nagarinya, kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian kita berkenan menjadikan itu sebagai PR bersama kita, mungkin nanti kita bisa terus komunikasi, saya dengan Pak Isman dan teman-teman yang lain berkomunikasi untuk bisa menjawab ini, apa yang bisa mengikat. Nah, kalau kemudian kita coba tengok ke belakang tentang hukum adat, sebagaimana kita ketahui kan hukum adat itu cenderung tidak tertulis. Kalaupun sekarang ada yang tertulis kan hukum adat yang dituliskan ya, tapi kan sebetulnya cenderung tidak tertulis. Maka kemudian solusi awalnya adalah membudayakan ikatan ya, karena kan tidak tertulis, membudayakan ikatan antara pemegang sertifikat atas tanah dengan para nenek mama. Tentang apa substansi ikatannya itu yang perlu didiskusikan antara teman-teman Kantah dengan nenek mama setempat, karena mungkin tiap negeri beda, punya karakter yang berbeda. Jadi membuat ikatan untuk menghubungkan antara para nenek mama dengan sertifikat atas tanahnya. Kemudian sesudah itu dipraktekkan, sesudah itu dapat pengalaman itu kemudian mohon disampaikan ke kementerian agar kemudian mungkin nanti kementerian bisa memasukkan itu ke Juknis, sehingga kemudian teman-teman di Sumatera Barat jadi punya pegangan formal. Jadi awalnya pegangannya tidak formal, awalnya berupa gagasan, kemudian gagasan itu dicobakan, karena sifatnya hukum adat adalah tidak tertulis, berarti itu dibudayakan, sesudah dibudayakan kemudian dicatat, didokumentasikan, hasil dokumennya disampaikan ke Kementerian ATR BPN, kemudian mohon beliau-beliau di ATR BPN agar berkenan untuk membuat formalnya dalam bentuk juknis atau yang setara dengan itu. Sehingga kemudian pada akhirnya nanti muaranya adalah ada ikatan yang mampu menghubungkan antara pemegang sertifikat atas tanah dengan para nenek mamanya atau dengan nagarinya. Jadi itu mungkin solusi awal ya Pak Isman. Jadi memang kita harus diskusi terus dan kemudian memang harus dipraktekkan dulu. Dipraktekkan oleh teman-teman di sana, kemudian didokumentasikan, kemudian itu dikirimkan ke Jakarta sebagai bentuk usulan. Saya pikir begitu. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya tanggapi itu yang disampaikan Pak Resesor dan Pak Kabid juga terhadap bagaimana komunal yang telah juga kami lakukan pada Kantah. Kami pun di Kantah telah melakukan hal tersebut dan memang bisa dilakukan, akan tetapi permasalahan muncul ketika terjadi pewarisan ketika meninggal.
Selanjutnya mungkin yang saya tanyakan lebih ke Pak Eko terhadap PTS LPM. Kenapa kita mungkin di Sumatera Barat itu baru pertama kali melakukan kegiatan ini? Mungkin kita di sini lebih kepada pertanyaannya bagaimana di LIPA kita lihat itu LIPA 2023 yang kita sudah dapat itu memang ada terkait dengan partisipasi masyarakat dan juga anggaran terhadap pelaksanaannya disampaikan Pak Eko juga tadi seperti itu. Nah sekarang kita tanyakan Pak, bagaimana pertama SK-nya itu termasuk dalam SK PTSL yang kita buat, SK jadi panitia edukasi, atau dia khusus seperti keempat juga di lampiran, dibedakan dengan lampiran itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pelaksanaannya di lapangan nantinya? Apakah nanti kita memang langsung setelah melakukan tes atau pengujian terhadap kanta nanti dibuatkan SK langsung dilakukan? Tapi kita di sini betul-betul masih awam terhadap PTS LPM ini Pak. Jadi kami nanti mungkin kalau misalnya waktu tidak mencukupi pada siang ini karena berhubung akan dilaksanakan sholat Jumat, atau kami bisa minta bahan atau minta diskusi dengan Pak Eko terkait ini juga Pak. Mungkin demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah juga sedikit mungkin dia terkait dengan pertanyaan saudara Eka. Jadi terkait dengan pelaksanaan PTSL tahun 2023 memang di Sumatera Barat baru pertama kali kita laksanakan dengan partisipasi masyarakat ini. Tapi memang dalam anggaran sangat masih berbunyi partisipasi masyarakat untuk pemetaan bidang. Pemetaan bidang. Jadi mungkin saya bersyukur juga Pak Eko juga tadi sudah memberikan gambaran tentang partisipasi masyarakat dan seperti itu juga akan kami tanyakan juga. Jadi saya dengar Pak Eko juga sebagai tim dalam penyusunan juknis PTSL 2023, jadi kami minta bocoran juga tentang kegiatan pelaksanaannya ini nanti, sebab dalam beberapa kesempatan khususnya dari Dirjen SPPR kita akan melaksanakan pemetaannya dengan drone, dengan pemetaan drone, dan partisipasi masyarakatnya di mana nanti dalam pemetaan ini. Mungkin itu saja Pak Ibu. Oke. Ya, baik teman-teman sekalian dari Danwil BPN Sumatera Barat. Ya, kalau mekanismenya seperti apa? Jadi kalau dari teman-teman yang di pengalaman dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu usulan dari desa dulu. Kalau desa Pak Nagari ya Pak? Ya. Nagari dulu. Kemudian tapi memang begini, memang di anggaran yang digunakan oleh teman-teman di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu memang sudah menyebutkan PTSLPM gitu. Jadi mulai dari pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis sampai terbit pensertifikatannya. Itu memang bunyi begitu. Tapi kalau ya ini monggo nanti teman-teman kalau yang di Sumatera Barat apakah juga sama dengan itu? Kalau Pak Kabit tadi sampaikan kayaknya hanya partisipasi untuk pengukuran ya. Pengukuran saja. Nah sekarang bagaimana kalau itu? Terus kemudian yang dikaitkan dengan juknis yang 2023 nih, PTSL. Nah dua hal itu bisa kita bisa gunakan mekanismenya sih. Tapi ya itu tadi Pak. Apakah di anggarannya nanti kalau terkait dengan partisipasi masyarakat ada tidak anggaran untuk misalkan anggotanya tadi Purdatan ada 6 orang begitu. Kita memungkinkan nggak bayar mereka? Jelas tidak. Kalau tidak ada anggaran jelas tidak mungkin melibatkan mereka. Kan karena ini kerjanya betul-betul seperti kerja seorang surveyor betul di lapangan. Contoh untuk pengumpulan data fisik dia membantu petugas ukur membuat sketsa atau ikut menggambarkan sketsa pada peta kerja lokasi bidang tanahnya. Dia juga menginformasikan siapa pemiliknya, siapa yang menguasai.
Dan kemudian juga dia menginformasikan batas bidang tanahnya ada di mana saja. Nah itu kan perlu usaha khusus. Nah masyarakat kalau cuma hanya lillahi ta'ala kan ya enggak toh. Pasti enggak mau karena dia harus meninggalkan pekerjaan. Nah ini kalau memang ada anggarannya di sana, ya itu masuk ke situ. Cuman saya nggak tahu proporsional karena saya sengaja tidak membahas anggaran karena saya hindari itu Pak, karena saya khawatir karena nggak bisa menjelaskan, sehingga saya tidak menjelaskan. Nah kalau ada anggarannya maka proporsionalnya berapa itu yang harus diperhatikan dan dipikirkan oleh teman-teman sekalian. Nah fungsinya di Satgas Fisik apa untuk Poldatan? Yaitu tadi satu, membuat delineasi, kemudian membantu menunjukkan batas. Kan sekarang di Permen ATR BPN berapa? 18 atau 16 ya? 16 2018 itu boleh kan tidak harus yang bersangkutan tapi orang yang bertanggung jawab gitu. Nah ini diambil alih oleh Poldatan. Diambil alih tanggung jawabnya oleh Poldatan. Tanda tangan di GU Poldatannya. Oke. Nah setelah itu dia membantu membuat sketsa di GU. Nah teman-teman yang melakukan pengukuran tinggal mengisi data ukurnya saja. Nah untuk bisa seperti itu maka perlu pelatihan. Kepada siapa? Kepada para Poldatan. Pertanyaannya sekarang lagi, di mana, kapan, dan berapa biayanya? Siapa yang bayar? Kan begitu. Kalau teman-teman di kantor, oke lah, tugas negara bisa. Gitu. Tapi selama mereka mengikuti pelatihan, mereka harus meninggalkan kerja, kan biasanya dapat honor juga. Siapa yang bayar? Itu jadi problem. Kalau memang sudah ada di anggaran, jalan bisa dilakukan. Itu Pak, yang terkait dengan bagaimana keterlibatan masyarakat. Kalau mau dirutut, tadi pertanyaan, urutannya gimana? Ya mulai dari urutan desa mengusulkan, dia membuka sih biasanya membuka lamaran siapa pengen jadi Poldatan. Setelah itu ditetapkan dengan kriteria tadi, ada 6 anggota terwakili semua, diusulkan ke kantor pertanahan. Kantor pertanahan membuat surat keputusan. Keputusan ditembuskan ke Kanwil bahwa ini ada Poldatan di wilayah kami. Terus nanti dengan surat keputusan itu sebagai Poldatan, Satgas PTSL khususnya yang mau Satgas Fisik atau Satgas Yuridis membuat surat tugas untuk Poldatannya. Itu ada di PowerPoint tadi. Tahapannya nanti silahkan dibaca. Sudah saya sampaikan ke Mas Ferdi. Yaitu. Kemudian yang terkait tahun 2023 nih Juknis nih teman-teman sekalian, memang kalau saya lihat dari Juknis pembicaraan kemarin mengawal betul itu, untuk lokasi yang bisa dijadikan lokasi penlog ya, penunjukan lokasi PTSL itu yang sudah ada peta foto hasil pemotretan menggunakan drone. Katanya begitu di Juknisnya begitu. Nah ini yang jadi problem sekarang adalah penunjukan, karena proses pemetaan menggunakan drone itu atau proses foto udara fotogrametri itu tidak tidak sampai saat ini keterangan yang saya peroleh mudah-mudahan bisa berubah, tidak boleh dilakukan secara swakelola, harus pihak ketiga. Pihak ketiga sudah ditunjuk jumlah atau nama perusahaannya itu sudah ada sekian ratus perusahaan itu yang boleh ditunjuk. Nah itu yang kesalahannya di situ. Problemnya di situ. Kenapa? Karena di beberapa daerah belum tentu di wilayahnya ada perusahaan itu. Kalaupun ada jauh dan itu membutuhkan effort khusus pembiayaan, terus ya tentu saja perusahaan akan mikir 2 kali misalkan untuk daerah yang jauh gitu dari lokasinya dia. Satu itu ya. Oke, itu dari infrastrukturnya seperti itu. Tapi dari proses pemetaan pengukurannya nanti memang ada 3 kondisi terkait dengan pengukuran menggunakan wilayah yang sudah dipetakan dengan yang sudah punya peta dasarnya, yaitu berupa drone tadi. Satu, dia melakukan pengukurannya bisa menggunakan metode fotogrametri. Ya, ini yang tidak biasa kita lakukan. Sekarang timbul resistensi sepulang dari PIM kemarin. Satu, Indonesia itu pusing dengan gara-gara Pak Virgo itu. Nah itu jadi problem. Kenapa? Karena memang mindsetnya atau sosialisasinya menurut saya belum terlalu masif. Kita itu, ya saya paham karena kita sudah terbiasa dan biasa itu dikatakan sudah itu yang nyaman. Bahwa pengukuran itu harus dilakukan secara terestris, ketemu langsung di lapangan, pakai alat ukur. Kemudian masyarakat melihat ini sudah diukur. Ini aspek sosiologis Pak Aris.
Masyarakat kita itu senang melihat petugas ukur di lapangan narik-narik meter, angka itu senang. Tapi begitu di lapangan dia ditunjukin peta foto nih, tanah Mamak di mana? Mana ya? Dilihat dia belum tentu paham. Dia belum paham. Tetapi kalau dipandu oleh petugas ukur, ini rumahnya Mama, ini rumahnya siapa, pojok. Nah, itu perlu effort khusus, penjelasan khusus. Apakah semua petugas ukur kita mampu seperti itu? Enggak juga. Ini tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan bersama-sama oleh kementerian dan kita semua. Ini problem yang terkait dengan pemanfaatan tadi. Tetapi ini harus jalan sekarang. Jadi metode pengukurannya fotogrametri murni, bisa digabungan fotogrametri dengan terestris maupun dengan GNSS, atau terestris murni, Pak. GNSS. Jadi 3 hal itu tetap boleh dilakukan, tetapi semua hasil ukuran harus ditumpangkan atau dipetakan pada peta hasil truk tadi. Tidak boleh lagi ditaruh di KKP. Saya kemarin usul Pak Virgo di Bandung itu, Pak Virgo gimana ya kalau di KKP itu Google Earth-nya dihapus saja, nggak usah pakai Google, biar kepala kantor nggak bisa pencitraan. Kenapa nggak bisa pencitraan? Karena teman-teman VRD ngukur udah bagus-bagus pakai GPS teliti, statik, atau kemarin juga gitu udah teliti banget. Begitu sudah jadi ukuran, GU-nya tertulis angka koordinat, begitu masuk KKP disesuaikan dengan kondisi KKP. Itu kan degradasi ukuran tuh. Dan itu seluruh Indonesia, satu Indonesia itu. Makanya saya kemarin usul di Bandung tuh hapus aja deh Pak. KKP, geo KKP yang foto bingnya itu, citra bingnya itu putih aja terus ada garisnya hitam-hitam teman-teman yang ukur. Karena saya tetap konsep teoritis, peta yang baik adalah peta, posisi setiap titik di peta itu akan sama nilai koordinatnya dengan di lapangan. Itu tidak bisa ditawar, itu teori betul itu. Nah sekarang kalau ceritain teman-teman daerah, kalau itu di lapangan, di petanya KKP untuk pengembalian batas pakai peta KKP bisa nggak? Oh nggak bisa, jamin 100% nggak bisa. Sudah kantor manapun tetap nggak bisa. Karena itu tadi rotasi, translasi, geser, mutar-mutar begitu. Dan itu kita anggap paling fix, gitu kan? Nah sekarang nggak lagi Pak Isman, teman-teman sekalian petugas ukur nih. Sekarang peta yang ada di KKP itu bukan barang yang jenenge yang kalau bahasanya tingkat tinggi yang nggak bisa dirubah itu sakral. Bukan hal yang sakral lagi, boleh sekarang dirubah. Boleh dirubah dengan kondisi terkini. Pertanyaannya teman-teman kita, apakah pemikiran sampai situ dan keberanian? Bukan masalah berani tidak, regulasinya belum sampai ke sana. Regulasi merubah kita itu kan hanya karena satu perubahan batas, ya kan? Di PMNA 397 tuh perubahan batas atau ada penataan batas. Penataan batas, padahal itu bukan penataan batas. Kalau penataan batas itu asumsi saya ya, land konsolidasi itu penataan batas. Itu penataan batas. Kalau ukurannya salah itu bukan penataan batas, itu revisi. Ukuran salah itu revisi, pembenaran. Dan itu regulasi kita di 16/2018 belum ada juga. Dan ini harusnya Pak Virgo yang mendukung dengan itu. Saya yakin kalau ada permennya, teman-teman daerah pasti berani melakukan karena sandaran hukumnya jelas. Yang kita khawatirkan saudara kita APH itu Pak, yang khawatirkan. Kalau teknis saya kira nggak masalah, pengen tampil bagus semuanya nggak masalah. Nah itu terkait dengan pengukuran. Kemudian satu lagi teman-teman yang ingin saya sampaikan sekarang adalah setiap data ukuran kita harus ditampilkan metadata. Metadata itu terdiri dari orang yang ukur, kemudian alat yang digunakan beserta ketelitian alatnya, kemudian metode pengukurannya juga harus ditampilkan. Kalau menggunakan drone, hasil drone-nya juga ditampilkan di situ, berapa ketelitiannya, baik itu nilai RMSI-nya maupun RMSI-nya, terus kemudian siapa yang memotret, dan yang memotret harus punya lisensi, Pak. Kalau tidak punya lisensi, hasil potretannya yang kita gunakan itu tidak punya kekuatan hukum, tidak legal, ilegal. Kalau ilegal kita pasang di KKP, coba bayangin, berarti ada problem di situ.
Nah kurang lebih gitu Pak Isman, yang apa yang kami peroleh. Jadi seminggu yang lalu Pak Aris saya bukan jadi pegawai STPN. Senin, Selasa, Rabu di ATR. di ATR di Bandung bahas itu, Rabu siang sampai Sabtu di tempatnya Pak Isman. Tetapi aku jadi pegawai itu saya seminggu. 3 minggu yang lalu di Sulawesi Tengah juga sama. Seminggu lagi di Kalimantan Timur. Jadi aku nggak jelas sekarang itu pegawai, makanya Pak Ketua marah-marah. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Oke, saya kira itu Pak Isman tambahan dari saya. Kalaupun ada problem nanti mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu. Ya, via Zoom nggak apa-apa. Hari Jumat kemarin sebelum saya berangkat ke Bandung dan Padang itu saya Zoom dengan teman-teman dari Kabupaten NTT sana. ND itu si Bendu itu. Telepon Pak, mau konsultasi orang. Saya nggak mau konsultasi personal. Kuliah Zoom saya bilang gitu. Menjelaskan itu tadi, menjelaskan terkait dengan fotogrametri. Nanti materi saya yang tapi Pak Isman sudah lihat ya di SPPR. Ini saya kirim lagi ke tempatnya Verdi, yaitu bagaimana pengukuran pemetaan menggunakan metode fotogrametri yang sekarang, yang berlaku sekarang. Saya kirim lagi. Saya kira itu Pak Aris, Pak Isman, matur suwun. Ya. Terima kasih yang saya hormati Pak Kamit, Pak Eko, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang jamnya sudah jam setengah 12 lewat ya. Kalau di STPN di masjid itu jam 12 baru penuh Pak. Jadi Mahasiswanya banyak. Mahasiswanya kan biasanya terlambat itu alasan kuliah lah segala macam. Jadi sholat Jumatnya sekitar jam 12. Saya pikir sudah banyak materi yang kita bisa bahas, yang sudah kita bahas. Tentu semuanya tidak bermuara pada solusi akhir. Sebagian besar tadi malah baru rancangan awal, baru ide, baru gagasan yang perlu kemudian terus dikembangkan. Jadi mungkin ini bukan komunikasi kita yang terakhir, ini mungkin komunikasi kita yang pertama. Selanjutnya kita bisa komunikasi kalau misalnya menghemat waktu, kita bisa lewat Zoom dan lain sebagainya. Pengalaman saya kemarin ketika revisi Juknis yang 2022 atau 2023 juga lewat Zoom. Saya bicara lewat Zoom, meskipun saya bicaranya sekitar jam 8 malam itu karena giliran bicara tuh. Nah, jadi kita bisa punya kemudahan dengan menggunakan teknologi. Saya pikir itu, dan tetap PR-nya seperti yang tadi disampaikan Pak Isman, apa yang bisa mengikat pemegang sertifikat dengan para nenek mamanya. Kita harus carikan solusinya, itu PR kita bersama. Saya pikir demikian ya, kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.